Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Salam jumpa bersama saya Moritz di acara analisa harian kita pada hari ini bersama market. Hari Jumat, Jumat Barokah, Jumat penuh dengan berkah buat kita semuanya. Tanggal 9 Mei 2025. Seperti biasa rekan trader, di penghujung minggu ini kembali lagi kami dari Amarket akan memberikan sedikit analisa harian buat rekan trader dalam menghadapi pertarungan pada hari ini. Oleh karena itu rekan trader, setidaknya kami berharap apa yang kami bawakan ini bisa bermanfaat untuk rekan trader dalam melakukan analisa lagi. Oke rekan trader, tanpa buang waktu, mari kita coba langsung aja melihat apa saja yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Nah ini dia rekan trader. Di hari kemarin, rekan trader bisa lihat dengan jelas bagaimana terjadinya pergerakan yang sangat luar biasa di pasar. Kita lihat bahwa indeks dolar Amerika kembali menyentuh level 100 setelah pembukaan di level 99.583, menguat hingga menembus level 100.754 dan ditutup di seputaran 100.623. Sedangkan untuk Euro USD, kita lihat Euro USD rekan trader benar-benar jatuh hingga menembus level 1.121112 dan ditutup di seputaran 1.12263. Sedangkan untuk Pound Sterling USD hari kemarin jatuh rekan trader menyentuh level 1.32317 rekan trader setelah sempat di posisi 1.3365 ya, dia jatuh rekan trader. Dan untuk gold di hari kemarin kembali sedikit mengalami pelemahan rekan trader, walaupun sempat kembali ke level 3400 ya, tapi akhirnya pelemahan sangat sempurna menembus level 3288 dan ditutup di seputaran 3300. Dia masuk di 3300. Dan untuk USD yen Jepang memasuki hari perdagangan kemarin di level 143.640, tapi akhirnya mencoba naik dan ditutup di seputaran 145.6863. Nah, rekan trader, ini adalah pergerakan yang terjadi pada pasar di hari kemarin. Dan rekan trader, seperti biasa, setiap hari akan ada tema-tema yang ingin saya bawakan. Dan untuk tema hari ini adalah emas menantikan perundingan perdagangan antara Cina dan Amerika Serikat. Nah ini dia, ini tema yang sangat luar biasa rekan trader. Oleh karena itu kita akan bahas bersama-sama, karena rekan trader, di hari ini, hari Sabtu minggu ini rekan trader, delegasi Amerika di bawah Menteri Keuangan Scott Bessent akan ketemu dengan wakil Perdana Menteri Cina ya, He Liweng di Swiss, dan akan membicarakan tentang perundingan perdagangan dengan Amerika. Hal ini benar-benar dinanti-nantikan oleh pasar, karena pasar akan melihat seberapa besarkah prospek pergerakan ke depan pasca perundingan tersebut. Perundingan ini akan menjadi tolak ukur untuk bagaimana hubungan perdagangan antara Amerika dan Cina pasca penerapan tarif yang sangat luar biasa sebesar 145% yang dilakukan oleh Donald Trump, membuat bagaimana hubungan mereka berdua ini semakin jauh dari kesempurnaan, saling balas-membalas tarif, sehingga membuat ekonomi global terguncang rekan trader. Walaupun sebelumnya kita udah bisa lihat bahwa kemarin pertemuan antara Donald Trump dengan Perdana Menteri Inggris telah membuat suatu kesepakatan bahwa mereka menyetujui tarif sebesar 10%, dan ini adalah untuk pertama kali, dan Inggris adalah negara pertama yang menyetujui hal tersebut. Oleh karena itu, seperti yang telah saya bilang kemarin di analisa yang saya lakukan, saya menyatakan bahwa akan ada pertemuan yang sangat luar biasa seperti yang dikatakan oleh Donald Trump. Dan itu terbukti adalah Inggris, dan Inggris telah menyetujui hal tersebut. Ini membuat pasar kembali bergejolak. Bukan bergejolak sih, pasar oke-oke aja dan luar biasa. Dan ini ditandai dengan penguatan yang terjadi pada dolar Amerika masuk lagi ke zona 100 setelah sebelumnya di zona 99. Nah, yang menjadi pertanyaan, bagaimanakah pertemuan antara Cina dan Amerika nanti? Sudah barang tentu pasar akan menantikan hal tersebut. Walaupun secara garis besar
banyak yang menyatakan apakah pertemuan ini akan mencapai suatu hal yang positif atau pertemuan ini hanya gertakan-gertakan sambal yang dilakukan oleh kedua negara. Walaupun sebenarnya kita akan lihat bersama-sama karena secara garis besar dunia akan menantikan pertemuan ini. Dan apabila pertemuan ini sesuai dengan rencana dan clear, kemungkinan besar pertemuan lanjutan akan terjadi dan puncaknya nanti adalah pertemuan antara Xi Jinping dan Donald Trump. Dan apabila ini sesuai dengan rencana, sudah barang tentu akan membuat pasar lebih tentram, kemungkinan dolar Amerika akan sedikit menguat dan akan menjadi sandungan untuk emas ke depan. Oleh karena itu rekan trader, emas benar-benar menantikan hal tersebut. Bagaimana pergerakan yang akan terjadi pada pertemuan tersebut akan membuat pergerakan yang sangat signifikan pada logam mulia ini. Oleh karena itu secara garis besar bukan cuma saja emas yang menantikan pertemuan ini, tapi semua aset, semua mata tertuju pada pertemuan yang akan dilakukan pada hari Sabtu nanti. Dan imbasnya kita akan lihat di hari Senin. Oleh karena itu biasanya seperti kayak gini akan selalu terjadi gap di pembukaan pasar di hari Senin. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa semua aset menantikan pertemuan ini. Dan yang paling luar biasa yang sangat menentukan hal ini adalah emas. Oleh karena itu kita akan lihat seberapa besarkah impact yang terjadi pasca pertemuan tersebut. Dan seberapa besarkah akan membuat pergerakan pada emas, apakah hasil ini akan membuat emas kembali lagi menuju 3.400 atau malahan membuat emas turun lagi ke 3.200 rekan trader. Kita akan lihat bersama-sama, kita akan nantikan pertemuan mereka pada hari Sabtu dan semoga pertemuan mereka memperoleh tanda-tanda yang sangat luar biasa demi semakin tentramnya perekonomian dunia. Oke rekan trader, demikianlah tema kita. Sekarang kita langsung masuk aja di analisa teknikal. Seperti biasa, analisa teknikal akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Kita lihat, untuk indeks dolar Amerika rekan trader, secara garis besar, indeks dolar Amerika hari ini sepertinya akan sedikit mengalami pelemahan. Ya, kita akan lihat seberapa besarkah pelemahan itu terjadi. Menurut saya kalau ini benar-benar pelemahan ini terjadi, saya bisa bilang bahwa kemungkinan besar dia akan turun jauh rekan trader sampai di 100.111, malahan bisa lebih jauh lagi, tidak terlalu kemungkinan bisa lebih jauh lagi sampai di posisi 99.896. Oleh karena itu harap diperhatikan dan kemungkinan untuk dia naik masih tetap ada, peluang dia naik lagi ke level tertinggi di 100.731. Oleh karena itu menurut analisa saya, sekali lagi hati-hati, pergerakan emas ini sangat luar biasa. Dia bisa saja turun sampai di 100.111, tapi harap diperhatikan bahwa apabila ini berjalan terus, kemungkinan dia bisa turun sampai level yang lebih rendah lagi di posisi 99.896. Sedangkan untuk Euro USD kita lihat bersama-sama rekan trader. Pergerakan yang terjadi pada Euro USD saat ini. Secara garis besar Euro USD saat ini dengan penguatan yang terjadi pada emas membuat Euro USD ini akan sedikit terbang tinggi. Dan apabila ini sesuai dengan rencana, Euro USD ini akan naik bukan cuma sampai di 1.12810, tapi tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik lebih tinggi lagi sampai di level 1.13048. Dengan asumsi dia akan turun ke level paling terendah di posisi 1.12084. Oleh karena itu, analisa saya bisa bilang bahwa kemungkinan dia akan bisa mencoba sampai di level 1.12810, tapi hati-hati rekan trader, dia bisa naik lebih tinggi lagi dan menembus level tertinggi di seputaran 1.12951. Sedangkan untuk pound sterling, kita lihat pound sterling USD. Arah pergerakan yang terjadi pada pound sterling saat ini secara garis besar kita bisa lihat dengan jelas bahwa pound sterling mengalami penguatan yang signifikan. Kita lihat dia akan mencoba naik sampai level tertinggi maksimum menurut saya di 1.32857 ya, daerah sini rekan trader ya. Tapi tidak tertutup kemungkinan pun juga dia bisa naik sampai di 1.33139. Oleh karena itu harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Peluang untuk turun pun juga tetap ada di posisi 1.32245. Jadi secara garis besar dia akan naik rekan trader dari posisi
1.32245 sampai 1.32857, tapi juga dia bisa naik lebih tinggi lagi di posisi yang paling tinggi di posisi seputaran 1.33139. Dan untuk gold, rekan trader, kita lihat bersama-sama. Untuk gold, arah yang terjadi pada gold hari ini secara garis besar kita bisa lihat bahwa gold memiliki peluang yang sangat besar untuk naik ke posisi yang lebih tinggi, ya. Kita akan lihat seberapa besarkah kemungkinan itu akan terjadi. Analisa saya, kalaupun memang dia naik, oke, dia bisa sampai di level tertinggi, ya, di seputaran 3.366. Tapi sekali lagi bahwa tidak terlalu kemungkinan dia akan sampai di level 3.391. Tapi peluang pelemahan menurut saya masih tetap ada. Minimal dia bisa kembali turun lagi di posisi terendah di seputaran, nah, seputaran sini rekan trader, tanda 3.291. Jadi kita akan lihat seberapa besarkah pergerakan yang terjadi pada hari perdagangan hari ini, dan secara besar pun juga dia bisa naik sampai di level 3.391 adalah level yang paling tertinggi yang harus diwaspadai oleh rekan trader semuanya. Dan untuk USD Yen Jepang, secara garis besar USD Yen Jepang menurut analisa saya dia ini akan coba turun sampai level paling terendah. Menurut saya rekan trader ada di seputaran 144.399. Tapi jangan lupa juga bahwa selalu ada kemungkinan untuk dia naik ke posisi yang lebih tinggi. Dia akan mencoba sampai di level 145.95. Nah ini dia. 956 sampai level paling terendah di seputaran 144.399. Oke rekan trader secara garis besar ini adalah analisa yang coba kami lakukan untuk rekan trader. Dan untuk kalender ekonomi rekan trader, sekali lagi kalender ekonomi bintang 3 menurut saya sudah tidak ada ya yang benar-benar serius. Tapi untuk bintang 2 rekan trader harap memperhatikan nanti itu pada pukul 17.15 itu ada pidato dari Williams, salah satu anggota The Fed. Ini harap diperhatikan. 17.45 juga ada Bart ya. Ini pidato-pidato dari anggota The Fed ini memang akan sangat mengguncang pasar rekan trader. Disusul lagi 19.30 akan ada pidato dari Kugler ya. Goldbees ya, ada pidato dari pejabat Europe Center Bank, dan akan ditutup di pukul 22.30 pidato dari Weller dan Williams. Jadi untuk hari ini pidato-pidato yang akan dilakukan oleh para pejabat The Fed, sekali lagi saya mau bilang buat rekan trader hati-hati. Pidato mereka ini akan sangat berdampak yang sangat maksimum terhadap arah pergerakan pasar ke depan rekan trader. Dan rekan trader, informasi dari saya, nanti malam pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat seperti biasa di webinar Market, kita akan membahas tentang dampak FOMC dan proyeksi pasar ke depan. Secara garis besar kita akan lihat bagaimana dampak dari keputusan FOMC ya, menahan tingkat suku bunga, dan bagaimana proyeksi pasar setelah hal tersebut dilakukan. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam Profit Indonesia.